Cukup sudah. Cukup sudah, cukup langkah kecilku menunggu kesungguhanmu. Padahal lama pahlawan cinta, ku harap mendekatiku. Ku sangka dialah dirimu. Langkah kecilku menunggu kesungguhanmu. Padahal lama pahlawan cinta, ku harap mendekatiku. Ku sangka dialah dirimu. Ku sangka dialah dirimu. Ku sangka. Bahawa tujuan kita membuat video keperitan kehidupan rakyat jelata dan segala kesusahan yang mereka lalui bukan berniat untuk merendahkan sesiapa, walau di mana mereka berada. Tetapi sekadar catatan untuk kita semua dan menjadi pedoman bahawa di dunia ini terdapat mereka yang susah kehidupannya dan juga untuk kita merasai empati dan simpati setelah menonton video ini. Hai, untuk segmen singkap kehidupan pada kali ini, apa kata kita terjah usahawan warkop ataupun warung kopi. Kita dengarkan kisah hidupnya pula. Tunggu. Siapa Pak namanya Pak? Pak Maman. Pak Maman. Pak Maman ni adalah yang tuan punya warkop Pak ya? Ya ini warkop bener Pak? Betul Pak. Warkop atau warteg Pak? Warkop. Warkop warung kopi Pak ya? Iya. Oke Kak, Pak gini. Sudah berapa tahun Pak Bapak nih jualan di sini Pak? Mungkin hampir 40 tahun Pak. 40 tahun Pak ya? 40 tahun waktu itu Bapak lagi bujangan Pak? Baru keluar sekolah SD ikut saudara, ikut paman. Oh ikut paman. Iya. Bapak asalnya orang sini Pak? Orang Jakarta atau orang? Saya orang Jawa Barat Pak. Orang Jawa Barat, maksudnya orang Jawa Pak ya? Bukan? Bukan. Jawa Barat itu bahasanya Sunda Pak. Oh Sunda. Iya. Oh Bapak bisa ngomong Sunda ya Pak ya? Iya. Sudah rumah tangga pastinya Pak ya? Betul. Anaknya berapa Pak? Anak 2, saya sudah punya cucu 2. Alhamdulillah. Pak, bagaimana ini selepas COVID Pak? Jualannya Ya, gimana Pak? jualan hanya ya mungkin bisa sekedar untuk makan Pak. Ya. Bisa ngumpul Pak? Ya kalau ngumpul sih mungkin nggak bisa Pak, hanya bisa untuk bertahan hidup Pak. Bertahan hidup Pak ya? Iya. Ini Bapak jualan gini siapa yang bantuin Pak? Tadinya ada anak Pak, cuman berhubung sama-sama punya pekerjaan, istri pun kan di rumah, jaga rumah, jadi saya sendiri Pak, nggak ada yang bantu. Jadi Bapak tidurnya di mana? Tidurnya ya mungkin kadang-kadang di sini Pak, kadang-kadang di situ di bangku. Di mana ngantuknya, di mana ini kalau tutup Pak, apa restoran tutup ya sebisanya aja tidurnya Pak. Tapi kelihatan Bapak capek Pak ya? Iya Pak, Nggak cukup tidur Pak ya? betul. Tapi lumayan juga Pak ya? Bisa ada penghasilannya bagus Pak ya? Ada Pak. Ya, Alhamdulillah. Ibu masih sehat? Sehat, tetapi kan harus di setiap hari itu harus pakai obat asma Pak, kan udah Oh penyakit gitu. asma. Betul. Bapak, ini jualan gini penghasilannya berapa saat per hari Pak? Penghasilan itu nggak bisa dilihat itu Pak, nggak
nggak bisa dilihat dengan seperti tukang ojek atau tukang bajai atau tukang taksi. Kalau dagang itu yang penting utang piutang dalam 1 bulan ya sebagian ada yang ketutup, ya sebagian ya nanti eh, bayarnya mungkin bulan depan begitu Pak. Jadi nggak bisa dihitung. Oh, ada yang utang juga, Pak? Ada yang utang, ada yang pada kabur juga. Loh, loh, Pak. loh, loh, loh. Iya, itu Loh, mungkin loh. untung saya yang dibawa kabur begitu. Banyak, Pak, yang sekali kabur? Banyak Pak, seperti security di seberang terkadang kalau bermasalah akhirnya kabur dia Pak, nggak bayar utang. Banyak, Pak, kalau yang Banyak, utang. ada yang 700, Dulu ada yang banyak, Pak. 800.000 Pak. Kalau dia bermasalah dikeluarkan dari perusahaan udah nggak ini, kita nggak bisa nuntut sama perusahaannya Pak. Tapi Bapak gimana? Ikhlasin aja atau gimana? Ikhlasin aja Pak. Ya, Pak, ya. Bapak ikhlasin aja. Semoga ada rezeki yang lain, Pak, ya. Iya Pak, Ya, Pak, ya. betul Pak. Tapi kalau Bapak kenapa mau kasih utangan, Pak, sama orang, Pak? Mau kasih utang? Iya. Karena ini kan cuma 5.000, 10.000-an, Pak. Ya, Masa mau diutangin? kita kan dagangnya tidak seperti Indomaret itu Pak. Jadi namanya kita lingkungan di sini kan kita nggak tega Pak. Jadi tetap kita ada apa nama saling memberinya. Cuman kan terkadang begitu manusia kan tidak sama. Ada nggak, Pak, kalau yang ditagih itu marah-marah sama Bapak? Ada juga Marahnya gimana, Pak, ya? ya marah nggak terima. Padahal kan kita mengambil uang kita, mengambil rezeki kita. Dia kan kadang-kadang tidak terima. Mestinya kan sadar kalau ditagih itu mestinya. Dan lagi pula mestinya jangan ditagih Pak. Kalau memang dia ini tepat janji. Mereka kan juga bekerja, ada gaji. Mestinya kan saling memberi, saling membutuhkannya. Tetapi kan kenyataannya ya begitu. Gitu, Pak, ya. Iya. Aduh, tapi Bapak masak, makan gimana, Pak? Ibu nggak ada kan? Oh, Makan sendiri makan atau? sendiri. Terkadang kalau dagangnya sepi ya saya makan Indomie aja yang 3.000. Disesuaikan sama ekonomi kita karena penghasilan kita, karena kan kita juga banyak utang piutang, banyak apa namanya kebutuhan yang harus kita bayar. Ini warung Bapak ini nggak pernah ditutup, Pak, ya? Enggak Pak, cuman dikunci aja. Kalau saya ngantuk ya saya tidur, saya kunci aja. Kalau yang dikunci apanya, Pak? Ini nggak ada Dikunci tutupnya, Pak? ininya Pak. Ini udah ini aja sama Itu bisa didongkel juga itu, Pak? bisa. Tapi saya kan gantian tidurnya sama security Pak. Oh, gitu, Pak, ya? Iya, nanti kalau saya bangun security baru tidur. Keperitan juga, perih juga hidup Bapak, ya, Pak, ya? Perih Pak, dari kecil itu menderita. Saya kan tidak seperti orang-orang dapat kasih sayang penuh dari orang tua. Jadi dari keluar sekolah SD itu udah berdikari sendiri Pak, udah ikut orang. Terkadang itu kalau ikut dagang orang pas hari semalam pernah dikasih makan itu cuman sekali, nasi sama tempe sama sayur aja udah. Bapak pernah makan nasi cuma sama kerupuk, Pak? Oh, kalau nasi sama kerupuk masih mending Pak. Saya dari kecil makan nasi itu setelah saya mau menikah. Dulu dari kecil sampai dewasa di sana itu makannya nasi yang dari gaplek itu Pak. Dari singkong dikupas, dikeringin, Iya. kayak baru ditumbuk, dibikin nasi. Tiwul, Pak, ya? Tiwul. Tiwul ya, Pak, ya? Iya, Oh, kadang-kadang Jawanya tiwul. singkongnya ditaruh di itu dulu, di apa namanya itu, di tanah yang ini biar ledok, nanti setelah seminggu diangkat, dibikin nasi juga. Orang tua Bapak masih ada, Pak? Tinggal ibu Pak, kalau Sehat? bapak sudah meninggal. Ya sehat, Sehat. Istri Bapak sehat? ya sehat lah segitu Pak, sehat. Oh, sudah lama, Pak, ya? Iya. Jualan ginian, Pak, ya? Bapak ada rencana mau dibesarin ini warungnya, mau yang lebih gede gitu, Pak? Kalau dibesarin mungkin nggak bisa Pak, karena ya ini juga posisinya kan tanahnya saya
menginjak kaki itu kedua belah pihak, satu kepada negara, yang satu kepada swasta. Jadi saya harus mengikuti kedua-duanya. Ini yang punya swasta apa negara ini Pak? Yang Bapak dukung? Kalau ini nempelnya ke negara Pak, karena ke panel listrik Pak, milik negara. Tetapi depannya milik swasta, milik orang Cina Pak. Oh, bagus ini Pak, orangnya orang Cina. Orangnya baik, karena waktu zaman dulu saya suka bantuin di rumahnya, suka beresin kebunnya. Dulu masih kecil saya, ya, maka Cinanya baik, tahu saya dari kecilnya. Oh gitu. Iya. Di masa depannya apa keinginan Bapak? Keinginan sih ya setelah saya, kalau bisa masa tua saya ya anak-anak bekerja dan mempunyai dan mandiri semuanya, supaya saya bisa istirahat di rumah. Pensiun Pak ya? Iya, Pensiun lah. pensiun. Iya, gitu Pak ya. betul. Ada Bapak pikir ada siapa kalau Bapak pensiun siapa yang mau nyambung ini Pak? Ini. Ada atau harus langsung ditutup aja gitu? Ya mungkin anak laki-laki Pak, tetapi kan tidak seperti Bapak gitu Pak. Kalau anak laki, kalau dagang ya dagang aja. Kalau Bapak kan menjaga kebersihannya. Sabar. Iya, harus paham segalanya, situasi keadaan di sini, orang-orang di sekitarnya. Begitu. Kalau anak kan belum ngerti Pak, taunya dagang duduk aja, terkadang mengerti. Ini juga belum begitu paham. Itu makanya kalau ditinggal itu tidak bisa Pak, belum bisa apa namanya, ibarat main bola itu kalau pemain kedua itu masih belum bisa di itu Pak. Gitu, tetap harus orang pemain intinya. Jadi orang kedua nggak bisa Pak. Tapi rezeki Allah sudah atur Pak ya. Iya Pak. Ya, kita Kalau terima. yang kabur itu Pak, karena Allah sudah atur, itu bukan Bapak yang punya. Mungkin ya. Bapak ikhlasin aja lah. Kalau orang yang nggak bayar sama Bapak kabur, Bapak pun masih gini juga, masih bisa hidup kan? Iya. Yang penting sehat Pak ya. Iya. Dia pun nggak kaya gitu Pak ya. Iya kan Pak ya. Ya terima kasih lah Pak atas waktunya. Iya Pak. Saya doain Bapak semoga sukses, Amin. diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, ya Pak ya. Iya. Yang penting sehat Pak, Amin. ya Pak ya. Iya. Selagi saya mohon maaf Pak ya, kalau ada tutur kata saya yang kurang mengenakan, ya Pak ya. Iya Pak. Pak ini saya ada oleh-oleh Bapak, ini sekadar apa Pak? Beli jajan-jajan Pak. Iya, Beli rokok Bapak. Pak, makasih banyak. Ya Pak, ada apa yang Bapak mau ngomongin sebelum kita tutup ini Pak? Ya. Untuk yang orang kedepannya nasihatnya apa? Usahanya harus bersabar kayak gimana gitu. Oh, saya Prinsip Bapak apa yang Ya. Bapak pegang? Jadi kejayaan itu Pak. saya memberi nasihat kepada teman-teman yang sebaya kita, yang dagangnya mungkin seperti saya, ya harus bersabar. Apapun yang terjadi ya kita harus hadapi dengan kesabaran, dengan hati yang mulia. Ya. Jangan punya rasa benci kepada siapapun juga. Ya. Dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang kita terima. Begitu aja Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Iya Pak. Sampai ketemu lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitulah sedikit yang dapat disingkap daripada kehidupan usahawan warkop ini. Ya, banyak kesedihan dan banyak liku-liku yang pedih dihadapi. Tetapi usahawan ini tetap bersyukur dengan keikhlasannya, dan semoga semua mendoakan Bapa ya supaya dimewahkan rezeki, sihat tubuh badan. Insya-Allah. Amin.